wabarakatuh. Perkenalkan, saya Almira dari kelas 10 Akuntansi 3. Hari ini saya akan menjelaskan tentang Bank Perkreditan Rakyat atau yang sering kita sebut BPR dan Bank Syariah. Tahu nggak sih, BPR itu apa? BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha dalam bentuk konvensional atau syariah. Namun, BPR tidak menyediakan layanan pembayaran melalui sistem keliling atau transfer antar bank. Kegiatan utama BPR adalah mengumpulkan dana dari masyarakat dan memberikan pinjaman kepada nasabah. BPR juga diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang kemudian diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998. Peraturan ini mengatur operasional BPR untuk memastikan stabilitas dan keamanan dalam kegiatan perbankan. Tahu nggak sih ciri-ciri BPR itu apa? Pertama, tidak menerima simpanan berupa giro. BPR hanya menerima simpanan dalam bentuk tabungan dan deposito. Tahu nggak sih ciri-ciri BPR itu apa? Yang pertama, ada tidak menerima simpanan berupa giro. BPR hanya menerima simpanan dalam bentuk tabungan dan deposito, tidak seperti bank umum yang juga menerima giro. Kalian tahu nggak sih giro itu apa? Giro itu simpanan di bank yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja menggunakan berbagai sarana seperti cek, bilet giro, atau pemindah bukuan. Yang kedua, tidak ikut clearing. BPR tidak berpartisipasi dalam proses clearing antar bank yang melibatkan transfer dana dalam jumlah yang besar. Tahu nggak sih clearing itu apa? Clearing adalah proses perhitungan utang piutang antar bank yang dilakukan secara terpusat untuk memindahkan dana secara aman dan efisien. Yang ketiga, tidak melakukan kegiatan falas. BPR tidak terlibat dalam transaksi valuta asing. Nah, tahu nggak sih valuta asing itu apa? Ternyata valuta asing itu adalah mata uang asing. Contohnya adalah dolar atau intinya semacam itulah ya, mata uang negara lain yang kadang bisa kita gunakan untuk membeli oleh-oleh di sini atau di berbagai toko juga bisa ya. Terus yang berikutnya, melayani masyarakat kecil di pedesaan dan perkotaan. Fokus utama BPR adalah untuk memberikan layanan kegiatan segmen masyarakat yang kurang terlayani oleh bank-bank besar. Yang terakhir, usaha pokok, menerima simpanan dan memberikan kredit atau pembiayaan kepada masyarakat. Berikutnya ada fungsi dan peran BPR. Pertama, menghimpun dana dan deposito. Yang kedua, memberikan kredit atau pembiayaan. Yang ketiga, menyediakan pembiayaan bagi perusahaan mikro dan kecil. Yang keempat, memperlancar perekonomian di tingkat daerah. Berikutnya ada jenis-jenis BPR. Yang pertama, BPR konvensional. BPR yang beroperasi dengan menggunakan sistem konvensional mengandalkan bunga sebagai pendapatan utama. Yang kedua, BPR syariah. BPR yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam tanpa bunga dan mengandalkan akad bagi hasil. Bank desa yang lebih berfokus pada pelayanan kepada masyarakat desa. Lubung desa, lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana untuk kebutuhan masyarakat desa. Yang kelima, bank pasar, bank yang menyediakan layanan keuangan untuk pedagang dan pasar. Yang keenam, bank karya produksi desa, lembaga yang menyediakan pembiayaan untuk usaha produksi masyarakat. Ya? Baru. Ke mana? Tahu nggak sih, bank syariah itu apa? Bank syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam yang menghindari transaksi yang mengandung riba atau bunga, maisir atau judi dan keharar ketidakpastian. Bank ini menggunakan prinsip fikih muamalah dalam segala transaksi dan operasionalnya. Iya. Bentuk syariah beroperasi tanpa unsur riba, maisir, zahara, serta berfokus pada kegiatan yang halal menurut ajaran Islam. Tahu nggak sih ciri-ciri bank syariah itu apa? Yang pertama, bebas bunga atau riba. Yang kedua, berdasarkan prinsip bagi hasil. Yang ketiga, akad sesuai syariah. Yang keempat, ada Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Yang kelima, investasi hanya di sektor halal. Berikutnya ada prinsip operasional bank syariah.
Yang pertama ada mudharabah, yang kedua ada murabahah, yang ketiga ada musyarakah, yang keempat ada ijarah, yang kelima ada wadiyah, yang keenam ada kayak gitu kan. Yang kelima ada qard. Berikutnya ada perbedaan BPR dan bank syariah. BPR adalah lembaga keuangan konvensional berskala kecil yang berfokus membantu masyarakat kecil dengan sistem hutang. Sedangkan bank syariah adalah lembaga keuangan berbasis Islam yang menggunakan sistem bagi hasil, jual beli, dan sewa sesuai prinsip syariah. Yang tujuan tidak hanya mencari keuntungan tetapi juga mewujudkan keadilan dan kesejahteraan utama. Contoh bank syariah di Indonesia ada BSI atau Bank Syariah Indonesia, Bank Muamalat, Bank Mega Syariah, Bank Bukopin Syariah, dan lain-lain. Kesimpulannya, Bank BPR memainkan peran penting dalam melayani UMKM dan masyarakat kecil dengan menyediakan akses kredit dan tabungan, meskipun dengan layanan terbatas. Sedangkan Bank Syariah beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam, menghindari riba, memberikan layanan berbasis bagi hasil, serta mempromosikan keadilan dalam transaksi keuangan. Keduanya memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung inklusi keuangan di Indonesia dan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum.